anha, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala haji dan umrah dan haji umrahnya yang sempurna. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. La musika ada. Begitu adilnya Allah kepada hambanya, kita yang nggak bisa ke Mekah, langsung kita adalah melaksanakan salat seperti apa yang tadi disampaikan. Yang kedua, pagi ini nggak ada air, nggak ada kue. Alhamdulillah. Yang salah pagi ini apa mulus nih? Subhanallah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bahwa jadwal alim kita jatuh pada hari Ahad, kebetulan hari Arafah. Orang yang puasa Arafah itu mendapatkan ampunannya 2 tahun. Adalah diampuni dosa yang telah lalu, diampuni dosa yang akan datang. Cirinya orang yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah, melaksanakan ibadahnya mudah dan semakin kuat imannya dan ketakwaannya semakin bertambah kepada Allah. Itu cirinya orang yang mendapatkan ampunan Allah ketika ia melaksanakan puasa Arafah. Bukan seperti itu saja. Di dalam satu riwayat di sini diterangkan, ma min ayamil amal shalihu biha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi ayam, yani al-ashru adalah al-ashru dunia wala jihadu fisabilillah. Tidak ada satu hari orang yang beramal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah 10 hari dunia. Jadi yang kita lakukan hari ini, pertama sholat tahiyatul masjid, yang kedua sholat qobliyah subuh, yang ketiga adalah sholat subuh berjamaah, yang keempat zikir. Habis zikir adalah kita melaksanakan ta'lim kita 10 hari setiap hari Ahad. Itu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholatnya dicintai Allah, zikirnya dicintai oleh Allah, terus sholat sunnahnya qobliyahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun jihad sekalipun tidak bisa mengalahkan dengan amalan-amalan yang 10 hari ini. Sampai kepada hari esok, hari Senin, itu hari raya Idul Adha. Di hari raya Idul Adha itu ada korban. Korban itu kalau melihat adalah keutamaannya, makanya sholat Idul Adha itu disegerakan karena diperintahkan untuk segera menyembelih seekor kambing kibas. Seekor kambing kibas ketika disembelih itu sangat luar biasa. Saya memberikan contoh, pada waktu itu ada sayembara Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang sanggup membawa adalah Ratu Bilqis ke istana sekejap mata, akan aku berikan hadiah. Ada yang jawab, saya lebih sanggup sekejap mata. Mata belum kedip, Ratu Bilqis sudah ada di kerajaan. Subhanallah. Sama dengan kita menyembelih seekor kambing kibas. Ketika disembelih, sunnahnya membaca bismillah, kedua membaca salawat, ketika membaca takbir, keempatnya terus kita menghadap kiblat, kelimanya kita berdoa. Maka ketika disembelih, begitu cepatnya mancurnya itu darah, tapi yang lebih cepat adalah diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih cepat daripada darah yang mengalir ketika itu. Ketika Allah berfirman, Inna a'tainaka al-kautsar, kalau engkau aku sudah berikan nikmat rezeki yang begitu banyak, fasholli li rabbika wanhar, dan engkau
sholat, habis sholat engkau berkorban, maka inna syariat wal abdal, apakah yang menjadi masalah yang ada akan diselesaikan semuanya oleh Allah. Itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang adalah 10 kali pemilihan. Maka pada kesempatan ini kita lihat untuk masyarakat adik kita bagaimana yang sebenarnya tanggal 9 di hari Arafah. Nah, sekarang kita upayakan sampai kepada sholat duha, dan habis Zuhur upayakan sampai sholat asar. Apa yang dibaca pada saat itu? Kalau sanggup baca qulhunya 1000. Anda sudah pikir-pikir kalau karena baca belum pernah 1000. Nanti kalau dilihat kaifiat membaca ayat Al-Quran itu, subhanallah, kita ini dikasih sehat sama Allah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa baca sholawat, baca zikir, alhamdulillah. Tapi bagi orang yang telah meninggal dunia nggak bisa ngapa-ngapain. Kita diberikan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi waktu asar, sesungguhnya manusia yang ada di alam dunia ini semuanya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Perbanyaklah beramal soleh selagi lisan kita masih bisa menyebut nama Allah. Maka kalau sanggup qulhunya 1000, nggak sanggup 100. Setelah kita baca qulhunya 100, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 100. Persis sama orang yang lagi wukuf di padang Arafah. Bacaannya seperti ini. Mereka ketika membaca zikir seperti itu semuanya menangis dalam rangka minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita yang disengaja, besar dan kecil. Pada saat itulah kita minta diampuni dosa agar rangkaian ibadah haji semuanya dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan haji yang makbul. Namun juga demikian, kita sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah, habis sholat jawab itu waktunya pada zawal sampai kepada adalah jam 12 malam. Kita baca pas di sana, kita waktu asar di sana dan selesai. Nah, kita baca qul 100, baca la ilaha illallah wa syarika lahu 100, langsung baca selawatnya 1000. Alhamdulillah 1000. Insyaallah semuanya tidak ada 1 jam. Nggak ada 1 jam. Jadi dari mulai zuhur sampai kepada qul sampai la syarika lahu sampai kepada selawat itu 30 menit selesai, paling lama 1 jam. Kapan lagi ketemu waktu hari Sabtu, waktu hari Ahad ini namanya hari Arafah. Nah, setelah itu kita sholat asar, minta ampun kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga kita dapat melaksanakan rangkaian hari Arafah dan hari Idul Adha. Itulah keterangan adalah keutamaan pada 10 hari Hijjah. Ada petunjuk tentang cara sholat hari raya Idul Adha. Di sini dijelaskan tata cara melaksanakan sholat hari raya Idul Adha itu kita cuma diulang aja. Tata cara melaksanakan sholat adalah hari raya Idul Adha itu sama seperti hari raya Idul Fitri. Bedanya kalau Idul Fitri adalah sholat takbirnya fakihnya 9, adalah yang kedua 7. Tapi tata cara sholatnya sama, takbirnya 7, yang kedua takbirnya 5.
Para jemaah sekalian rahimakumullah, hukum salat hari raya Idul Adha itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW walaupun sedang dalam perjalanan. Bagi pria yang dan wanita, baiknya ia adalah ikut sholat seperti waktunya adalah tanggal 10 mulai terbit matahari sampai tergelincirnya. Disunahkan melaksanakan adalah minum pagi biasanya adalah jam 7 paling lambat. Caranya adalah sholat berjamaah 2 rakaat lengkap dengan 2 khutbah. Ini banyak pertanyaan. Ada khutbah yang sekali, padahal yang disebutkan adalah 2 kali. Kalau 2 kali sempurna, kalau 1 kali tidak sempurna. Pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar bersama dengan niat dalam hati dan membaca doa kita dan membaca takbir Allahu Akbar 7 kali dengan mengangkat tangan setiap takbirnya. Selesai antara yang takbir dan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan takbirnya memang agak aneh gitu. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar biar kemudian tasbihnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar makbul. Tasbihnya agak bilangan sedikit. Pada rakaat kedua sebelum imam membaca Al-Fatihah membaca takbir 5 kali juga sama dengan itu. Dan surahnya agak panjang sedikit dalam surah Sabis dengan surah Al-A'la tadi surah Rasul. Kalau bisa seperti itu, kalau saya yang kuliah dulu tak apa. Bagi imam membaca Fatihah dan surat-surat yang dikeraskan sedangkan makmum adalah jamaah tidak. Khutbah pertama diawali dengan 9 takbir, khutbah yang kedua diawali dengan 7 kali. Itu sudah biasa. Dan ini adalah kalau kayak berangkat haji kita manasiknya dulu. Nah, kita sebelum besok jatuh pada hari Senin kita dikasih tahu tentang adalah sholat tadada Idul Adha. Disunahkan adalah sebelum sholat id mandi dulu, berhias dulu, memakai pakaian yang bagus, yang rapi, yang sopan, yang bersih, serta memakai wangi-wangian. Tidak makan terlebih dahulu, tidak minum terlebih dahulu. Nah, ini ada yang tanya, gimana kalau saya mau berangkat merokok dulu? Kalau sudah merokok pasti ada kopinya. Kalau merokok udah pasti ada kopi. Bu, kopinya pahit, kalau pahit mah nggak apa-apa. Nggak bisa, manis tuh pahit, pokoknya nggak boleh. Iya. Takutnya kalau ada kopi pahit, ntar ada nasi uduknya lagi. Wah, udah mantan semua. Pokoknya kalau udah imsak menggunakan kita sholat Idul Adha, udah jangan makan apa-apa dulu, tapi dapat pahala puasa. Alhamdulillah. Tidak puasa tapi dapat pahala puasa. Nah, itu adalah tata cara untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tidak makan dan perjalanannya adalah tidak terlalu cepat karena mulai takbir dari jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La kita insya Allah akan melaksanakan
bersiap dari rumah dengan niat ibadah karena Allah dan syiar agama Allah, dan sudah punya air wudhu, dan sudah punya air wudhu, berwudhu dari rumah dan membawa perlengkapan sholat dan membaca takbir dan juga mengisi barisan yang paling terdepan. Setelah sampai di tempat kita mengikuti takbir dengan khusyuk, tidak sholat tidak sempurna sholat itu tanpa mendengarkan khutbah hingga selesai. Di sholat jangan pernah dulu dengarkan khutbah itu ada itu sampai selesai. Sudah selesai baru pulang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang sempurna. Setelah itu nanti pada hari tasyriknya tidak boleh puasa dan kita tetap berdoa kepada Allah sampai kepada hari tasyrik jatuh pada hari Kamis yang terakhir. Setiap kali sholat yang 5 waktu masih takbir terus. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu akbar takbir yang tadi, baru baca istighfar yang biasa. Kalau itu dilakukan sampai selesai, itu akan mendapatkan dari awal sampai akhir itu mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah rangkaian seperti itu. Takut ada yang mau ditanyakan, persilakan untuk sampai kepada ada waktu pemahaman awal besok. Selamat lagi. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang bertanya. Ustaz Kiai terkait masalah takbir. Kemarin saya dengar bahwa takbir Idul Fitri dan Idul Adha beda, maksudnya bedanya waktu. Kalau takbir Idul Fitri itu dilaksanakan setelah salat maghrib. Dia mengatakan kalau takbir sholat Idul Adha itu pada saat pagi setelah kita sholat subuh. Apa itu benar? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu, barangkali yang perlu tanya. Ibu nanya Ibu. Saya mau nanya. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang kita utamakan, sedekah dengan keluarga dan sedekah dengan orang lain? Sedekah, masalah sedekah. Atau infak gitu ya. Ya. Utamakan saudara apa orang lain? Terima kasih Pak Kiai. Ada lagi? Bapak-bapaknya masalah kurban boleh permintaan untuk Pak Kiai masih ada. Buat itu barang Pak Kiai. Berbuat segala yang lebih baik. Yang pertama kaitan takbir Idul Fitri sama Idul Adha. Idul Fitri mah takbirnya itu dari mulai maghrib sampai kepada sholat Idul Fitri salat habis dia masuk. Ada juga yang merajin sholat doa habis dia masuk. Tapi kalau sholat Idul Adha dia sampai hari tasyrik, sampai hari tasyrik masih takbir aja.